materi tentang filsafat kenabian. Al-Quran penuh dengan cerita Nabi, dan Muhammad adalah Nabi terakhir. Gagasan nubuat tidak mengherankan banyak dibahas di dalam filsafat Islam. Kriteria nubuatan lebih merupakan masalah untuk teologi, tetapi sifat nubuatan adalah fisiologis dan berhubungan antara filsafat dan nubuatan. Mereka dianggap sangat akrab. Tradisi peripatetik, catatan agama tradisional dari Nabi sebagai seseorang yang dipilih oleh Tuhan perlu dimurnikan untuk menyertakan detail yang harus dimiliki Nabi tersebut orang yang akan dipilih. Pengingkaran terhadap wahyu dari agama Islam sudah timbul sejak masa Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad pendapat wahyu dari langit dan mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad, dan hal ini berlangsung terus seiring dengan perkembangan umat Islam dengan pengaruh tradisi budaya masyarakat plural pada masa itu. Tokoh-tokoh filsafat yang paling penting dalam sejarah Islam yang telah membahas problem kenabian ini dan telah mendasarkannya pada sifat kognitif jiwa manusia adalah Al-Farabi dan Ibnu Sina. Tetapi kedua tokoh ini menunjukkan perbedaan-perbedaan tertentu dalam pembahasan mereka mengenai akal. Filsafat kenabian merupakan pemikiran atau pengetahuan yang membicarakan tentang hakikat Nabi dan kedudukannya dibandingkan dengan manusia yang lainnya, terutama filosof. Maka filsafat kenabian dapat diartikan sebagai suatu kajian tentang tema kenabian yang menguraikan masalah kenabian dari urgensi kenabian itu sendiri, baik dalam hal peran historis maupun tujuan adanya para nabi, karakter nabi, mukjizat yang dimiliki para nabi, serta hal lain yang berkaitan tentang kenabian secara mendalam dan bersifat universal. Menurut Al-Farabi, manusia dapat berhubungan dengan akal faal melalui dua cara, yakni penalaran atau renungan, pemikiran dan imajinasi atau inspirasi. Cara pertama hanya dapat dilakukan para filosof, sedangkan cara kedua hanya dapat dilakukan oleh para nabi. Menurut Ibnu Sina, Nabi berada pada puncak keunggulan yang tertinggi dalam lingkungan pada bentuk material, karena yang unggul berdiri di atas yang rendah serta menguasainya. Maka Nabi berdiri di atas semua jenis wujud yang diunggulinya dan menguasainya. Karena menurut Al-Ghazali, dalam buku Al-Mughidzu Minal Dlalal, Al-Ghazali menulis bahwa kenabian adalah perkara yang dapat diakui menurut riwayat, yang dapat diterima menurut pertimbangan pikiran. Dari tulisan tersebut terlihat bahwa pemikiran Al-Ghazali senada dengan Al-Farabi mengenai gejala kejiwaan. Islam yang dipelopori oleh para filosof Muslim Timur telah mengembangkan sayapnya dan menancapkan cakarnya dengan kuat. Dimulai dari Al-Kindi sebagai filosof Islam pertama kali, kemudian disusul oleh para filosof yang lainnya. Karena merupakan filosof yang pertama kali, maka Al-Kindi dijuluki sebagai bapak filsafat Islam. Setelah masa Al-Kindi, kemudian dilanjutkan oleh berbagai filosof yang masing-masing telah mengembangkan karakternya masing-masing. Setelah itu, filsafat dilanjutkan oleh Al-Razi yang menolak perpaduan antara agama dengan filsafat. Karena menurutnya, kebenaran yang sejati ini adalah kebenaran yang diperoleh dari filsafat. Sedangkan agama saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, untuk memperbaiki masyarakat, maka harus mengamalkan filsafat. Dan penulis akan membahas secara mendetail pemikiran kedua tokoh tersebut dalam karya yang berjudul Al-Razi Lima Kekal. Pada dasarnya, konsep kenabian Al-Razi ini tidak memberikan pengaruh bahwa ia benar-benar menolak Islam dan ajaran-ajarannya. Sebab pada dasarnya, Al-Razi sendiri tetap seorang filsuf Islam yang bertuhan dan menyembah Allah. Hanya saja Al-Razi menolak konsep kenabian karena menjunjung tinggi rasio dan akal dari hal apapun. Al-Razi kemudian menolak prinsip kenabian karena ada 3 alasan, yaitu
3 alasan yang dikemukakan Ar-Razi kenapa ia menolak kenabian antara lain. 1. Akal sudah mencukupi untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, bermanfaat dan tidak, dan dapat mengatur dirinya dan mengetahui Tuhan. 2. Tidak ada keistimewaan bagi seseorang untuk mengatur dan membimbing orang lain karena setiap manusia dilahirkan dalam keadaan yang sama. Perbedaan manusia bukan karena pembawaan alamiah, akan tetapi karena pengembangan dan pendidikan masing-masing manusia. 3. Ajaran yang dibawa para nabi saling bertentangan. Mereka menjunjung tinggi ajaran nabinya masing-masing, sehingga terjebak dalam kefanatikan dan menolak ajaran nabi yang lain. Pada akhirnya dapat menimbulkan pertentangan, bahkan pembunuhan yang berakibat pada kesengsaraan manusia. Namun, pertentangan itu tidak akan ada kalau mereka berbicara atas nama Allah.